Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Arisandi dengan NIM B1021241085. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar akuntansi yang diberikan oleh Pak Bintoro Bagus Purmono, SEMM. Baik, langsung saja kita ke soal bagian pertama. Di sini saya menjawab nomor 1 dan 4. Langsung saja ke nomor 1. Menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Menurut saya, metode perpetual mencatat langsung setiap terjadi transaksi, jadi selalu update, cocok untuk stok barang. Sedangkan metode periodik mencatat di akhir periode, jadi dia tidak langsung update saat terjadi transaksi. Dan metode perpetual menggunakan akun persediaan, sedangkan metode periodik menggunakan akun pembelian dan penjualan. Baik, nomor 4. Apabila Anda memiliki perusahaan dagang yang bergerak pada jual beli peralatan dan perlengkapan konstruksi atau toko bangunan, pencatatan metode perpetual atau periodik yang akan Anda gunakan dalam menyajikan laporan keuangan akuntansinya. Mengapa? Menggunakan pencatatan metode perpetual karena dengan metode ini informasi keuangan yang lebih akurat, pengendalian persediaan lebih baik karena setiap transaksi langsung dicatat dalam sistem persediaan. Contoh untuk bisnis toko bangunan ini yang butuh pemantauan stok real time dan data stok dan HPP-nya selalu terkini. Baik, langsung selanjutnya kita ke soal jurnal umum. Baik, kita langsung saja. Pada tanggal 1 Desember 2019, TB Sentara membeli 12 sak semen kepada TB Ardit dengan termin kredit 10/10 N/30 FOB destination point sebesar Rp12 mencatat menggunakan metode periodik. Baik, kita langsung saja lihat jurnal umumnya yang metode periodik. Di sini ada pembelian yang posisinya di debit sebesar Rp12 dan utang dagangnya di kredit sebesar Rp12. Kenapa pembeliannya ada di debit? Karena kita melakukan pembelian semen kepada TBRD. Dan kenapa utang dagangnya di kredit sebesar Rp12? Karena kita nih membeli semen dengan cara mengutang. Bisa dilihat di termin kredit yaitu utang sebesar Rp12 yang posisinya di kredit. Terus pada tanggal 3 Desember 2019, TB Sentara menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB destination point senilai Rp50. APP yang dijual senilai Rp15, catat dengan metode perpetual. Kita lihat langsung saja. Piutang dagangnya sebesar Rp50 dan yang posisinya di debit dan penjualannya sebesar Rp50, posisinya di kredit. APP-nya di debit posisinya dan sebesar Rp15 dan persediaannya di kredit sebesar Rp15. Kenapa piutang dagangnya di debit? Karena kita nih menjual besi ke TB Umar, tapi TB Umar nih membeli dengan cara mengutang kepada kita sebesar Rp50. Jadi kita nih belum menerima pembayaran tersebut. Terus penjualannya sebesar Rp50 karena kita nih menjual besi kepada TB Umar. Jadi di kredit sebesar Rp50. Terus HPP-nya di debit sebesar Rp15 karena kita bisa lihat di soal harga HPP barang yang dijual senilai Rp15. Terus persediaannya di kredit sebesar Rp15. Kenapa persediaan di kredit? Karena 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 kita nih telah menjual barang kita yang ada di stok, makanya persediaan di kredit. Terus pada tanggal 5 Desember 2019, meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku menggunakan metode perpetual. Kita lihat. Terus kita lihat akun-akun yang terlibat, ada utang dagang yang posisinya di debit sebesar Rp2 dan persediaan sebesar Rp2. Berapa ini utang dagang? Karena kita meretur 2 sak semen kepada TBRD. Terus persediaannya posisinya di kredit sebesar Rp2 karena kita ini meretur atau mengembalikan yang sebelumnya
ada di gudang kita, kita kembalikan lagi kepada TBRD sebanyak dua yang termasuk Rp2. Kita hitung saja jadi Rp2. Terus pada tanggal 6 Desember 2019 membayar ongkos kirim penjualan tanggal 3 Desember senilai Rp2 metode periodik. Kita lihat yang metode periodiknya yang terlibat ada beban kirim penjualan sebesar Rp2 dan kasnya sebesar Rp2. Kenapa beban kirimnya di debit? Karena kita melakukan pengorbanan untuk biaya ongkir atau ongkos kirim sebesar Rp2 dan kas ini dikredit karena menggunakan uang TB Santara sebesar Rp2. Jadi kita lanjut saja ke nomor 5. 9 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember. Jadi TBRD ini melunasi pembelian semennya pada tanggal 9 Desember 2019 dengan TB Santara. Jadi yang dicatat adalah utang dagang berada di debit sebesar Rp10, persediaan di kredit sebesar Rp1 dan kasnya di kredit sebesar Rp9. Kan melunas pembelian berarti kita utang dagangnya utang dagangnya di debit sebesar Rp10. Kenapa bisa di debit? Karena utang dagang menunjukkan pengurangan jumlah utang kepada pemasok. Terus persediaannya sebesar 1% karena kita ini mendapatkan termin kredit yang sebesar 10% karena kita belum melewati 10 hari. Terus 10% mendapat 10 dibagi 10 mendapatkan hasilnya 1. Terus kasnya berkurang 9%. Kenapa bisa 9? Karena kita ini mendapatkan diskon sebesar 1 rupiah. Jadi kas yang perlu kita keluarkan hanya sebesar Rp9. Terus pada nomor 6, 10 Desember 2019 menerima pelunasan dari TP Umar atas transaksi tanggal 3 Desember metode perpetual. Jadi yang terlibat ada kas sebesar Rp49 di debit dan diskon penjualan di debit sebesar Rp1. Utang dagangnya di kredit sebesar Rp50. Kita lihat kenapa kasnya bisa berkurang Rp49 padahal TB Umar membelinya dengan harga Rp50 karena TB Umar ini mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi 50 dikali 2% hasilnya 1. Kita lihat dulu. Hasilnya 1. Jadi diskon penjualannya satu rupiah yang berada di debit. Terus piutang dagangnya berkurang karena sudah melunasi. Terus piutang dagangnya Rp50 berada di kredit karena kita ini menerima pelunasan dari DP Umar. Terus sesudah itu kita jumlahkan saja di debit sebesar Rp127, kredit Rp127. Yang ini metode perpetualnya, metode periodiknya sebanyak Rp14, kreditnya Rp14. Terus kita masuk ke buku besar. Kenapa ini bisa yang kas saja? Karena di perintah soalnya hanya meminta buku besar bagian kas saja. Jadi kita masukkan saja nih tanggal 6-12 Desember 2019. Kas posisinya berada di kredit sebanyak Rp2. Terus 9 Desember 2019 kasnya posisi di kredit juga. Jadi 9 kita di saldo ini minus. Terus pada tanggal 10 Desember 2019 kas ini berada posisinya di debit. Kita masukkan saja di debit. Terus kita kurangi dengan saldo sebelumnya mendapatkan hasil Rp40. Kita
Kita masuk ke neraca saldo sebelum penyelesaian perpetual. Kita lihat di kas di BNI-nya sebesar Rp250. Ini kita dapatkan dari soal juga, sudah disediakan dari soalnya. Kita langsung saja ke jurnal penyelesaian. Buatlah ayat Buatlah ayat jurnal penyelesaian pada tabel yang disediakan, ada perpetual dan periodik. Sesuaikan dengan informasi per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Pada nomor 1, perhitungan fisik di gudang. Persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Tambahan informasi metode periodik, satu awal persediaannya Rp100. Baik, kita langsung saja ke jurnal penyelesaian metode perpetual. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode perpetualnya. Di sini yang terlibat ada HPP dan persediaan. HPP-nya berada di debit sebesar Rp50 dan persediaannya di kredit sebesar Rp50. Kenapa bisa didapatkan Rp50? Dari neraca saldo sebelum penyelesaian. Kan persediaan barang dagangnya sebesar Rp230. Dikurangi dengan persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Jadi Rp230 dikurangi Rp180 mendapatkan hasil Rp50. Jadi HPP-nya, harga pokok penjualannya di debit sebesar Rp50 dan persediaannya di kredit sebesar Rp50. Terus selanjutnya nomor 2, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Di sini kita bisa lihat jangka waktunya sebanyak 5 tahun. Terus keterangannya ada beban asuransi di debit sebesar Rp10, beban asuransi dibayar di muka, di kredit sebesar Rp10. Kenapa ini bisa didapatkan dari neraca saldo penyesuaian? Kan asuransi dibayar di muka sebesar Rp50. Terus jangka waktunya selama 5 tahun. Jadi 50 dibagi 5 mendapatkan hasil Rp10. Jadi dimasukkan beban asuransinya sebesar Rp10 dan beban asuransi dibayar di muka di kredit. Terus nomor 3, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019 saldo akhir sebesar Rp25. Kita lihat keterangannya, beban perlengkapan toko sebesar Rp15, posisinya di debit, dan perlengkapan toko posisinya di kredit sebesar Rp15. Kenapa itu bisa didapatkan? Karena kita lihat neraca saldo sebelum penyelesaiannya, kita lihat di bagian perlengkapan tokonya Rp40. Karena di soal ini saldo akhirnya sebesar Rp25, jadi 40 dikurangi 25, jadi hasilnya Rp15. Beban perlengkapan tokonya Rp15 dan perlengkapan tokonya Rp15. Kenapa perlengkapan tokonya di kredit? Karena kita sudah menggunakannya dan bebannya ini di debit karena kita sudah melakukan pengorbanan atau kita menggunakan perlengkapan tersebut. Baik, selanjutnya nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisanya Rp40, metode garis lurus Rp5. Di sini kita lihat di perpetualnya, beban depresiasi peralatan toko sebesar Rp20, posisinya di debit, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20, posisinya di kredit. Kenapa ini bisa didapatkan? Kita lihat di neraca saldo sebelum penyelesaiannya, peralatan tokonya 140. Kan nilai sisanya Rp40 didapatkan dari soal. Jadi Rp140 dikurangi Rp40 mendapatkan hasil Rp100 dengan estimasi masa pakai 5 tahun. Jadi 100 dibagi 5 mendapatkan Rp20. Jadi hasilnya Rp20. Beban depresi peralatan tokonya Rp20 dan akumulasi depresi peralatan tokonya Rp20. Selanjutnya
Nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi masa pakai 6 tahun. Nilai sisanya Rp0, metode garis lurus. Jadi yang terlibat ada beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp10 yang posisinya di kredit dan beban posisinya di debit. Kita lihat di neraca saldo sebelum penyelesaian, kita lihat peralatan kantornya kan sebesar Rp60. Di soalnya tuh nilai sisanya Rp0, jadi 6, jadi tidak perlu dikurang, tetap Rp60. Terus estimasi masa pakainya kan 6 tahun, jadi 60 dibagi 6 mendapatkan hasil Rp10. Jadi beban depresiasi peralatan kantornya Rp10, posisinya di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantornya Rp10, posisinya di kredit. Terus nomor 6, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan Desember ini. Toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 2 rupiah per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Jadi kita lihat di jurnal penyelesaiannya, beban gaji penjualan sebesar Rp50, beban gaji administrasi sebesar Rp50 yang posisinya di debit, dan utang gaji sebesar Rp100 yang posisinya di kredit. Kenapa bisa beban gaji penjualan? Karena kan pembayaran gaji setiap bulannya kan pada tanggal 26, dan karena toko tetap buka selama 27 sampai 31, jadi toko ini harus mengutang kepada karyawan, 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Kan satu harinya tuh Rp2 dan toko buka selama 5 hari. Jadi tinggal dikalikan saja 2 kali 2 dikali 5, 2 dikali 5 kan 10, dikali 5, 5 orang staf, jadi 50. Beban gaji penjualannya Rp50. Sama halnya dengan staf administrasi juga, toko buka kan selama 5 hari, gaji karyawan Rp2 per hari. Jadi 2 dikali 5, 2 dikali 5 kan 10. Karena ada 5 orang staf, jadi 10 dikali 5 mendapatkan hasil Rp50. Dan utang gajinya di kredit. Kenapa ini termasuk utang gaji? Karena kan pembayaran setiap bulannya kan tanggal 26, dan toko tuh tetap buka tanggal 27 sampai 31 Desember. Jadi kan belum dibayar gaji gaji 27 sampai 31 Desember tersebut, yang posisinya berada di kredit sebesar Rp100 dari hasil beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi. Terusnya ada nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan sebesar Rp8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Jadi di jurnal penyelesaiannya, beban listrik, air, dan telepon toko sebesar Rp4 dan beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar Rp4. Beban yang masih harus dibayar sebesar Rp8 yang posisinya di kredit. Karena apa? Karena kenapa bisa mendapatkan Rp4 beban listrik, air, dan telepon toko? Karena Rp8 nih dikalikan dengan 50% mendapatkan hasil 4. Jadi kita masukkan saja Rp4 di beban listrik, air, dan telepon toko, Rp4, dan beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar Rp4. Dan beban yang masih harus dibayar Rp8 karena kita ini belum membayarnya. Nomor 8, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dengan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Kita lihat di jurnal penyelesaian perpetualnya, yaitu beban bunganya sebesar Rp6 berada di debit, dan utang bunganya sebesar Rp6 posisinya di kredit. Kenapa bisa Rp6? Karena kita lihat di neraca saldo sebelum penyelesaiannya, kita lihat utang banknya sebesar Rp30 dan mendapatkan bunga 30%. Jadi kita
kalikan 30 dikali 30%. Ya, mendapatkan hasil 9. Terus dibagi lagi dengan per tahun, kita ubah jadi 12 bulan, yaitu 0,75. Terus kita kali 8. Kenapa ini bisa mendapatkan 8 dari pinjaman cair kan pada tanggal 1 Mei 2019? Karena kita bayar per tahun, kita hitung saja Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 8 bulan. Terus mendapatkan hasil Rp6. Terus kita masukkan saja ke beban bunganya sebesar Rp6 dan utang bunganya sebesar Rp6. Terus kita jumlahkan di bagian debitnya sebesar Rp219 dan di kreditnya sebesar Rp219. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyelesaian metode periodiknya. Yang nomor 1, perhitungan fisik di gudang. Persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Tambahan informasinya, metode periodik. Saldo awal persediaannya sebesar Rp100. Baik, kita lihat di sini. HPP-nya sebesar Rp650 yang posisinya di debit. Cara mendapatkan HPP-nya seperti ini. Saldo awal persediaan kan didapatkan dari soal sebesar Rp100. Terus pembeliannya Rp745 didapatkan dari neraca saldo sebelum penyelesaiannya. Terus retur dan potongan pembeliannya sebesar Rp25 dan diskon pembeliannya sebesar Rp5 didapatkan juga dari neraca saldo sebelum penyelesaiannya. Terus retur dan diskonnya ditambah mendapatkan hasil Rp30. Terus pembeliannya dikurangi dengan Rp30 ini mendapatkan hasil Rp715 yang merupakan ini hasil pembelian bersih. Terus beban kirim pembeliannya sebesar Rp15. Ini didapatkan dari neraca saldo sebelum penyelesaian. Jadi kita tambahkan saja jadi Rp730. Persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar Rp830 didapatkan dari jumlah ini ditambah saldo awal persediaan Rp730 ditambah 100. Jadi hasilnya Rp830. Saldo akhir persediaannya kan Rp180, jadi minus. Ini didapatkan dari soal ini persediaan akhirnya tanggal 1 Desember sebesar Rp100. Mendapatkan hasil HPP-nya sebesar Rp650 dan HPP-nya di debit sebesar Rp650 dan persediaan barang dagang akhirnya sebesar Rp180. Retur dan potongan pembeliannya sebesar di debit sebesar Rp25 dan diskon pembeliannya di debit sebesar Rp5. Pembeliannya di kredit Rp745. Beban kirim pembeliannya sebesar Rp15 di kredit dan persediaan barang dagang awalnya sebesar Rp100 di kredit. Kenapa pembeliannya di kredit? Karena kita ini melakukan pembelian dan jadi melakukan pengorbanan dan diskon pembelian ini kita mendapatkan dari hasil pembelian itu. Nah, retur dan potongan pembelian itu kita kenapa ditaruh di debit? Karena kan kita mendapatkan potongan pembeliannya dari hasil pembelian tersebut. Terus kita lanjut saja ke nomor 2, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Asuransinya Rp10 dan asuransi dibayar di muka Rp10 di kredit. Oh, jadi jumlah penyelesaian metode periodik dan metode perpetualnya sama. Yang membedakan yang membedakan jumlah penyelesaian metode periodik dengan metode perpetual di bagian pertama dan hasilnya. Kalau metode perpetual hasilnya Rp219, sedangkan metode periodik totalnya Rp1.029. Selanjutnya kita lanjut ke worksheet. Selanjutnya kita masuk ke worksheet. Di sini saya akan menjelaskan worksheet perpetual. Di sini ada neraca saldo sebelum penyelesaian, jurnal penyelesaian, neraca saldo setelah penyelesaian, dan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Ini didapatkan dari neraca saldo ini didapatkan dari perhitungan-perhitungan sebelumnya.
Terus kita jumlahkan neraca saldo sebelum penyelesaian di debit dijumlahkan dengan debit, terus mendapatkan hasil 2.150 rupiah, dan kreditnya juga kita hitung juga mendapatkan hasil yang sama 2.150 rupiah. Terus jurnal penyelesaiannya kita jumlahkan juga, yang bagian debit kita jumlahkan dengan yang debit, mendapatkan hasil 219 rupiah, dan di kredit mendapatkan hasil yang sama juga 219 rupiah. Selanjutnya kita ke jurnal Selanjutnya kita ke worksheet perpetual. Baik, di sini ada neraca saldo sebelum penyelesaian, jurnal penyelesaian, neraca saldo setelah penyelesaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan yang metode perpetualnya. Di sini neraca saldonya didapatkan dari perhitungan sebelumnya, jadi kita tinggal pindahkan saja. Terus kita jumlahkan bagian debit sama dengan debit. Terus mendapatkan hasil 2.150 rupiah. Sama halnya juga dengan kredit. Kita jumlahkan juga mendapatkan hasil 2.190 rupiah. Terus kita ke jurnal penyelesaiannya. Ini didapatkan dari sama juga dari perhitungan sebelumnya. Sini kita jumlahkan bagian debitnya, mendapatkan hasil 219 rupiah. Terus kreditnya 219 rupiah. Terus neraca saldo setelah penyelesaiannya kita jumlahkan juga bagian debitnya dengan debit, mendapatkan hasil 2.334 rupiah. Sama juga dengan kredit, kita mendapatkan hasil 2.334 rupiah. Terus kita ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini yang dihitung hanya pendapatan dan penjualan. Penjualan kita nih sama penjualan atau pendapatan nih kita mendapatkan 1.960 rupiah. Jadi kita turunkan saja. Terus bebannya kita hitung semuanya mendapatkan hasil 1.149 rupiah. Terus kita 1.149 rupiah kita kurangi dengan 1.160 rupiah, mendapatkan laba bersihnya 811 rupiah. Terus tinggal diturunkan lagi atau dijumlah, mendapatkan hasil 1.160 rupiah. Di kredit juga 1.160 rupiah. Terus laporan posisi keuangan yang terdapat harta, utang, sama modal. Bagian debitnya kita turunin, sama jumlahkan juga, mendapatkan hasil 1.185 rupiah di bagian debit. Terus di bagian kredit kita hitung mendapatkan hasil 374 rupiah. Terus ditambah dengan 811 rupiah didapatkan dari laba bersih atau laporan laba rugi, mendapatkan hasil 1.185 rupiah sama dengan kredit. Terus kita lanjut ke worksheet periodik, sama juga dengan perpetual. Membedakan hanya hasil di bagian neraca saldo sebelum penyelesaian, sama sama cuma dua itu saja yang beda hasilnya. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang periodik ini neraca saldo sebelum penyelesaian. Jadi kita tinggal pindahkan saja dari neraca saldo sebelum penyelesaian, kita pindah ke sini. Terus kita jumlahkan bagian debitnya, kita tambahkan, turun ke bawah, mendapatkan hasil 2.220 rupiah. Terus di bagian kreditnya kita tambahkan juga, mendapatkan hasil 2.220 rupiah. Terus bagian jurnal penyesuaian kita tambahkan juga, di bagian debitnya kita turunin, kita tambahkan semuanya di bagian debit, mendapatkan hasil 1.029 rupiah, dan kreditnya kita tambahkan mendapatkan hasil 1.029 rupiah. Neraca saldo setelah penyelesaian juga kita tambahkan di bagian debitnya, di bagian kreditnya mendapatkan hasil 2.334 rupiah. Laporan laba ruginya sama,
Laporan posisi keuangannya juga sama. Baik, selanjutnya kita ke laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi. Jadi yang terlibat ada pendapatan dan beban. Jadi di sini ada penjualan sebesar 1.160. Di sini didapatkan di worksheet kan sebesar 1.960 penjualannya. Kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaian, nih penjualannya 1.160. Jadi kita pindahkan saja karena itu merupakan pendapatan. Terus retur dan potongan penjualan dikurangi sebesar 30, didapatkan dari worksheet juga, dan diskon penjualan karena kan diskon jadi minus sebesar Rp25 didapatkan dari worksheet. Jadi total pendapatannya sebesar Rp1.905. Terus HPP-nya terus HPP-nya sebesar Rp650 didapatkan dari worksheet juga. Kita lihat harga pokok penjualannya sebesar Rp650. Jadi kita pindahkan saja dan totalnya jadi 650. 1.000 total pendapatan dikurangi dengan HPP-nya nih sebesar 1.905 dikurangi Rp650, mendapatkan laba kotornya sebesar Rp1.255. Terus ada beban penjualan, kita masukkan saja beban-beban yang ada di worksheet ini, kita masukkan semua. Ada beban penjualan, beban administrasi. Jadi kita lihat di sini, kita lihat di worksheet, beban gaji penjualannya Rp180. Nah, kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaian, kan ini 180. Kita pindah-pindahkan saja, terus total beban penjualannya dijumlahkan sebesar 309. Terus beban administrasinya juga dijumlahkan sebesar Rp135. Jadi total bebannya Rp444. Rp309 ditambah Rp135. Terus Rp44 ini dikurangi dengan laba kotor sebesar yang kita sudah hitung sebesar Rp1.255. Jadi didapatkanlah laba bersihnya Rp811. Jadi ini untung ya. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Di sini kita ada modal awal 1 Desember 2020 sebesar Rp25. Saldo labanya sebesar Rp100. Jadi ditambahkan saja mendapatkan hasil Rp145. Terus laba bersihnya Rp811. Total modalnya jadi 811. Dividennya penggunaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan sebesar Rp40 yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Terus saldo akhirnya jadi Rp916. Jadi ini dijumlahkan semua. Rp145 ditambah 811 dikurangi 40. Jadi mendapatkan hasil 916. Dan modal sahamnya Rp25 dan saldo labanya Rp851. Terus laporan posisi keuangan yaitu ada aset lancar dan liabilitas. Aset lancarnya ada kas di BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko. Ini didapatkan dari worksheet atau perhitungan sebelumnya. Bisa dilihat di sini. Terus dijumlahkan saja total harta lancarnya sebesar Rp945. Terus aset tetapnya peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko. Akumulasi depresiasi kan berarti penyusutan peralatan toko jadi minus Rp40. Terus peralatan toko Rp60. Akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp25 min. Karena ini penyusutan, depresiasi itu berarti penyusutan. Kalau penyusutan berarti berkurang.
Jadi total aset tetapnya sebesar Rp135. Terus total aktifanya dijumlahkan total harta lancar ditambah dengan total aset tetap mendapatkan Rp1.080. Terus masuk ke liabilitas atau utang. Utang lancarnya ada utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bunga, dan utang bank. Ini didapatkan dari worksheet juga. Ini utang banknya sebesar Rp30 dan utang bunganya Rp6. Terus dijumlahkan saja mendapatkan hasil total hutang lancarnya sebesar Rp140 dan hutang jangka panjangnya ada hutang bank. Jadi hutang bank tuh hanya jadi hutang jangka panjang itu hanya ada satu yaitu hutang bank sebesar Rp24. Total hutangnya dijumlahkan total hutang lancar dan hutang jangka panjang mendapatkan hasil Rp164. Terus modal sahamnya kan 25 yang didapatkan dari laporan perubahan modal. Ini 25. Terus saldo labanya Rp851 didapatkan dari laporan perubahan modal. Dan total modalnya didapatkan dari laporan perubahan modal juga Rp916. Jadi total pasifanya nih 1080. Ini ditotalkan total hutang lancar ditambah total hutang jangka panjang. Maaf. Jadi total hutang lancar ditambah total hutang dan ditambah total modal. Jadi mendapatkan 1080. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.